apalagi kan di sana mereka, nggak ada waktu nih, udah ada waktu longgar kan. Wah, sambil Mhm. itu aja deh, sambil kerja aja, apalagi kerjanya kan mesti enak nih part-time-nya, di ayam, biasanya di restoran ayam gitu ya, Mhm atau mungkin jadi mhm. barista kopi, kayak gitu ya. Iya, bener. Heeh, Dan kalau aku iya ngeliat di drama Korea tuh gitu tuh, jadinya tuh tapi tertarik. emang bener, Kak. Oh, emang Bener, gitu kalau ya? di kafe-kafe itu aku justru nggak apa ya, aku tuh nggak melihat dia tuh kayak pegawai tetap, karena justru Heeh, banyaknya part-timer. mhm, Gitu, karena kan di Korea itu ada beberapa aplikasi buat mencari part-time kan. Nah, aku tuh mmm, biasanya iseng-iseng tuh cek informasi. Nah, itu banyak kafe yang memang ngebutuhin kayak butuh part-timer di jam segini gitu. Terus aku mikir, wah berarti yang kerja di kafe itu kan sering berubah tuh. Kalau misalnya aku datang ke satu tempat, kok orangnya beda iya, lagi gitu heeh kan. heeh. Aku pikir, oh berarti, part-timer bukan pegawai Mhm, tetap. Gitu. Jadi memang budaya part-time di sini tuh bener-bener udah biasa banget sih. Kalau udah di Indonesia biasa. kan belum terlalu ya, Kak, ya. Mhm, Aku bener kan bener. sebelum aku berangkat di tahun 2019 di Indonesia kan berarti aku nggak tahu nih sekarang perkembangan di Indonesia mengenai part-timer itu kayak gimana. Ya kalau di Indonesia memang masih jarang sih kalau misalnya orang Mhm. part-time itu malah kayak, apa namanya, kayak kerja sehari full loh kadang ada kan kalau part-time kan paling 5 jam atau 4 Iya, jam, kadang kan orang banyak heeh. yang overtime ya, dan mereka Iya, kalau udah part-time ya udah di satu tempat itu gitu, kalau Korea kan heeh. enggak, mereka bisa pindah-pindah gitu, kayak udah Iya. biasa gitu loh. Kalau cari part-time pun di Indonesia itu, hampir sama kayak cari lowongan kerjaan gitu loh kalau menurutku ya. Jadi nggak Bener bener. segampang yang di Korea tuh, kayak Korea kan punya aplikasi sendiri khusus untuk Iya di mana di mana-mana diinfoin. Kalau misalnya iya, di Jepang bener. sih jarang. Memang Iya mereka sih. masih ada beberapa orang aja mungkin yang deket dijadiin part-time, kan kayak gitu. Iya, gitu biasanya. Kalau di Korea, waduh, kayaknya emang udah biasa banget dan memang memang, itu mereka memang suka yang ngelakuin itu ya untuk tambah-tambahin Iya. uang jajannya. Apalagi mahasiswa-mahasiswa, pengusaha pun juga seneng dong kalau misalnya mempekerjakan Mhm. part-time mahasiswa-mahasiswa gitu kan. Iya, bener bener. Kalau misalnya nih, dari Fania sendiri ini kan berarti biaya semua ditanggung dari, yang memberikan beasiswa itu ya? Iya. Mulai dari biaya hidup, makan, semua untuk kos-kosan semua berarti ditanggung dari biaya dari yang memberikan beasiswa itu? Heeh. Jadi, jadi kan, di sini ada namanya NIID, jadi dia tuh National Education gitu. Jadi ibaratnya dinas pendidikannya Korea lah. Mhm Nah, mhm. itu kan memberikan biaya kuliahnya tuh full, jadi aku tuh nggak perlu memikirkan, "Aduh biaya kuliah tuh berapa?" Kayak gini, aku tuh nggak memikirkan, karena Mhm. mereka yang bakalan komunikasi sama kampus aku, gitu. Jadi aku tuh tinggal datang aja, udah nggak usah mikirin biaya-biaya kuliah itu seberapa besarnya, tapi aku tahu sih nominalnya berapa. Jadi itu kalau dirupiahin, wah aku nggak mampu sih kayaknya Oh, kalau iya. dirupiahin. Terus, nah kampus aku tuh ngasih uang per bulan, yang di mana uang itu tuh datangnya dari si pemerintah Korea gitu, yang dinas pendidikan itu. Jadi, per bulannya itu 900.000 won, setara ya 10, 11, 12 juta gitu kalau Wow. dirupiahin buat hidup di sini. Nah, dari 900 ribuan itu terserah kamu mau tinggal di mana, mau di asrama, mau makannya kayak gimana. Jadi, Mhm. 900 ribu tuh udah kayak pinter-pinter lah kita ngurus Iya. uang itu tuh kayak gimana. Jadi, kan ada orang yang berpikir, "Oh, berarti tempat tinggal uangnya beda lagi ya dikasihnya, ini beda lagi ya?" Enggak, jadi 900 tuh udah milik sendiri, nah itu mau diapainnya itu terserah, gitu, Kak. Wah, berarti kamu harus pinter-pinter me-manage uang itu Bener. 900.000 won 1 bulan. Kalau misalnya dirupiahin secara rupiah ya, 10 sampai 12 Mhm juta itu di mhm. Indonesia udah lumayan banget dong, pastinya itu udah Iya lumayan mahal. Tapi ini iya, kan di negara Korea ya, yang di mana benar. kamu sendiri, kamu harus bisa membiayai hidupmu sendiri nih, kamu harus cari Mhm tempat tidur, tempat tinggal, maksudnya mhm, kamu juga harus makan, terpenuhi semuanya, bener, dan kamu harus bisa hemat nih 900.000. Tapi dari kamu sendiri ketika dikasih biaya 900.000 won ya, sama mhm. pemerintah itu kamu merasa kekurangan atau cukup atau menurut kamu ya, ini banyak banget atau gimana? Mungkin kalau buat aku pribadi sebenarnya cukup sih, heeh, nggak yang lebih lebih tuh ada, tapi nggak yang sampai besar banget, karena kan tetep aja aku per bulan tuh harus ngumpulin.
karena ada di mana ya, ada bulan di mana tuh aku harus beli buku paket gitu. Mhm. Nah, buku di Korea itu mahal. Oh, Jadi beda, iya aku iya. kaget banget sih pertama kali waktu pas beli buku, aduh mahal banget, gila bukunya mahal banget, padahal itu buku yang dikeluarkan dari kampus gitu. Mhm. Tapi kan kalau di Indonesia mungkin harga buku tuh masih buku paket ya, itu tuh Iya masih iya. murah lah, masih ini. Tapi kalau di Korea tuh mahal. Jadi aku mikir, wah ini beruntung sih kalau di Indonesia dengan harga, buku tuh masih murah-murah, sedangkan kalau di sini tuh buku tuh mahal gitu. Padahal itu tuh buku yang memang dibutuhkan, yang memang kampus keluarkan, tapi harganya juga masih mahal gitu. Kalau dalam won juga mahal loh, Kak, gitu. Dan jadi, ya mau nggak mau 900.000 itu aku harus atur sih keuangannya. Jadi harus ada nabung, per bulan tuh aku nabung harus ada, karena takutnya nanti bakalan ada hal yang nggak terduga gitu ke depannya. Bener. Karena kalau ada hal yang nggak terduga, ya ke siapa lagi gitu Iya. kalau mau, butuh gitu, Berarti gitu, kamu Kak. menyiapkan uang yang dari 900.000 won itu kamu harus sisihkan, kalau misalnya Mhm. nih kamu mikir ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi kamu Mhm. harus menyiapkan itu, ya ampun. Kalau dari orang tua sendiri kamu minta nggak sih? Atau memang kamu nggak mau minta sama orang tua? Akunya yang nggak mau minta. Nggak mau minta ya, tapi orang tua sendiri Iya, sebenarnya tuh ngasih itu karena takutnya kan eee, terjadi hal-hal kayak gitu, tapi kamu nggak mau nerima ya? Maksudnya, udahlah iya, nggak jadi apa gitu. ya sebenarnya kalau aku lagi butuh banget gitu kan, mamaku kayak, "Mau nggak transfer?" Ya paling sejuta, 2 juta, mamaku juga bilang, "Ya mama nggak bisa kasih gede-gede, yang penting bisa Mhm, ngebantu aja," gitu. Cuman akunya, "Enggak mau," gitu, "aku lebih baik ke temen aja, nanti gampang bisa kalau sama temen tuh," gitu. mhm. Jadi akunya yang nggak mau, karena kan ribet juga, proses sebenarnya gampang sih pakai aplikasi dari rupiah ke won, tapi akunya aja yang nggak mau karena takutnya ribet atau kayak gimana. Jadi aku Oh, nggak mau iya iya. terima. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.